Halo farmasis, ketemu lagi nih sama Mimin Tampan yang siap menemani kalian mempelajari mengenai obat-obatan. Seperti yang kita tahu, obat merupakan suatu bahan yang dapat mengurangi rasa nyeri, menurunkan panas tubuh, meredakan panas pada tubuh, dan masih banyak lagi manfaatnya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Obat sendiri terdiri dari beberapa golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek, diserahkan oleh apoteker, obat keras, psikotropika dan narkotika. Untuk obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, maka pada kemasan dan etiketnya tertera tanda khusus. Pada penggolongan obat yang dimaksudkan adalah peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi obat kepada konsumen. Klasifikasi atau penggolongan obat berdasarkan jenis seperti obat OTC, over the counter, obat generik berlogo, obat nama dagang, obat paten, obat mitu, obat tradisional, obat jadi, obat baru, obat esensial, dan obat wajib apotek. Penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja, yaitu obat yang bekerja untuk merangsang, stimulasi, dan menekan depresi, fungsi spesifik dari sel tubuh, membunuh atau menghambat aktivitas sel-sel asing dan bakteri, menimbulkan aksi spesifik maupun non-spesifik, dan mensubstitusi zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh. Penggolongan obat berdasarkan efek terdiri atas efek sistemik dan efek lokal. Sedangkan penggolongan obat berdasarkan dari asal obat, yaitu obat alamiah dan sintetis. Bentuk sediaan obat yang diberikan akan berpengaruh terhadap kecepatan dan takaran jumlah obat yang diserap oleh tubuh. Selain itu, bentuk sediaan obat akan berpengaruh pada kegunaan terapi obat. Bentuk sediaan obat dapat dibagi menjadi 3 bentuk: padat, cair, dan gas. Bentuk sediaan obat padat antara lain tablet, kapsul, pil, kaplet, tablet salut. Sedangkan sediaan obat dalam bentuk cair antara lain sirup, suspensi, emulsi, eliksir, dan solutio. Sediaan obat dalam bentuk gas umumnya memerlukan alat bantu seperti, contohnya nebulizer. Sediaan oral adalah sediaan obat yang diminum atau dimakan melalui mulut. Sediaan oral sendiri akan diabsorpsi di metabolisme, didistribusikan dan diekskresikan di saluran pencernaan kita yang awalnya masuk melalui mulut. Sediaan oral ada banyak macam-macam bentuk sediaan oral: pulvis, pulveres, tablet, pil, kapsul, kaplet, larutan, suspensi dan lainnya. Obat-obat yang digunakan secara oral biasanya diserap dari saluran cerna ke dalam sistem sirkulasi. Ada banyak kemungkinan terjadi interaksi selama obat melewati saluran cerna. Absorpsi obat dapat terjadi melalui transport pasif maupun aktif, di mana sebagian besar obat diabsorpsi secara pasif. Proses ini melibatkan difusi obat dari daerah dengan kadar tinggi ke daerah dengan kadar obat yang lebih rendah. Pada transport aktif terjadi perpindahan obat melawan gradien konsentrasi, contohnya ion-ion dan molekul yang larut air, dan proses ini membutuhkan energi. Absorpsi obat secara transport aktif lebih cepat daripada secara transport pasif. Perjalanan obat yang telah melalui beberapa tahapan. Berikut ini rute perjalanan dari obat, yaitu esophagus, stomach, liver, gallbladder, small intestine, large intestine, dan rectum. Obat melalui mulut ditelan melalui kerongkongan menuju ke lambung. Di dalam lambung obat melarut oleh asam lambung. Di dalam lambung terdiri dari beberapa lapisan, diantaranya epithelial surface, lamina propria, dan muscular mucosa. Obat diserap dan ditransfusikan melalui pembuluh darah, sedangkan obat yang tidak dapat diabsorpsi oleh lambung diteruskan melalui pyloric sphincter ke small intestine dan kemudian diserap portal vein menuju liver di metabolisme oleh hepatic veins. Sisa obat yang lain disekresi kembali melalui bile capillaries ke dalam gallbladder menuju small intestine yang dikenal sebagai siklus enterohepatik. Kemudian obat berjalan dari small intestine menuju large intestine. Di dalam small intestine terdapat beberapa molekul seperti food molecule dan drug molecule.
Karena adanya molekul lain selain molekul obat sehingga ada yang terserap oleh small intestine melalui membran sel mukosa dan ada yang berikatan dengan molekul lain. Sedangkan di dalam large intestine terdapat beberapa bakteria selain molekul obat, oleh karena itu ada beberapa obat yang dipecahkan oleh bakteri dan berakhir di rektum dan diekskresikan. Kemudian ada efek samping dari sediaan oral. Sediaan oral sendiri ketika masuk melewati mulut kita dan memasuki lambung, ia akan terkena asam lambung. Cairan asam lambung itu sendiri dapat mengakibatkan berkurangnya efek obat biasanya disebut sebagai fast efek, dan juga tidak hanya di lambung di hati juga seluruh atau sebagian obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis dan hasil perubahannya atau metabolitnya menjadi tidak baik lagi atau kurang aktif lagi seperti obat sebelumnya. Biasanya proses ini dinamakan sebagai proses deaktivasi atau bioinaktivasi. Pada obat biasanya disebut fast efek. Interaksi yang terjadi di dalam tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi farmakodinamik dan interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antar obat yang diberikan bersamaan, yang bekerja pada reseptor yang sama sehingga menimbulkan efek sinergis atau antagonis. Interaksi farmakokinetik adalah interaksi antar dua atau lebih obat yang diberikan bersamaan dan saling mempengaruhi dalam proses ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan salah satu kadar obat dalam darah. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang interaksi farmakokinetik. Interaksi obat mengakibatkan 1. Berkurang atau hilangnya khasiat terapi. 2. Meningkatnya aktivitas obat dan dapat terjadi reaksi toksik obat. Jenis interaksi obat berdasarkan mekanisme. 1. Interaksi farmakokinetika, bila suatu interaktan mengganggu absorpsi, distribusi, biotransformasi, metabolisme, dan ekskresi obat objek. 2. Interaksi farmakodinamika, bila interaktan dan obat objek bekerja pada tempat kerja, reseptor, atau sistem fisiologi yang sama. Efek obat disebut juga dengan mula kerja, yaitu dimulainya kerja obat pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum, MEC sama dengan minimum effective concentration. Apabila kadar obat dalam plasma atau serum menurun di bawah ambang atau MEC, maka ini berarti dosis obat yang memadai tidak tercapai. Namun demikian, kadar obat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksisitas. Berikut adalah beberapa efek obat secara umum. Efek samping adalah efek fisiologis yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Semua obat mempunyai efek samping baik yang diinginkan maupun tidak. Bahkan dengan dosis obat yang tepat pun, efek samping dapat terjadi dan dapat diketahui bakal terjadi sebelumnya. Efek samping terutama diakibatkan oleh kurangnya spesifitas obat. Dalam beberapa masalah kesehatan, efek samping mungkin menjadi diinginkan, seperti Benadryl diberikan sebelum tidur, efek sampingnya yang berupa rasa kantuk menjadi menguntungkan. Tetapi pada saat-saat lain, efek samping dapat menjadi reaksi yang merugikan. Istilah efek samping dan reaksi yang merugikan kadang-kadang dipakai bergantian. Reaksi yang merugikan adalah batas efek yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan dan terjadi pada dosis normal, dari obat-obat yang mengakibatkan efek samping yang ringan sampai berat, termasuk anafilaksis kolaps kardiovaskular. Reaksi yang merugikan selalu tidak diinginkan. Efek toksik atau toksisitas suatu obat dapat diidentifikasi melalui pemantauan batas terapeutik obat tersebut dalam plasma, serum. Tetapi, untuk obat-obat yang mempunyai indeks terapeutik yang lebar, batas terapeutik jarang diberikan. Untuk obat-obat gang mempunyai indeks terapeutik sempit, seperti antibiotika aminoglikosida dan antikonvulsi, batas terapeutik dipantau dengan ketat. Jika kadar obat melebihi batas terapeutik, maka efek toksik kemungkinan besar akan terjadi akibat dosis yang berlebih atau penumpukan obat. Urgensi tiap pemakaian berbeda-beda, tergantung pada kasus yang terjadi. Dalam hal pemilihan rute pemberian obat yang sesuai, banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain. Tujuan terapi menghendaki efek lokal atau sistemik. 1. Lama tidaknya masa kerja obat maupun kerja awal yang dikehendaki. 2. Stabilitas obat yang melewati bagian tubuh tertentu. 3. Keamanan relatif dalam penggunaan melalui berbagai macam rute. 4. Rute yang tepat, menyenangkan dan dikehendaki. 5. Harga obat dan urgensi pemakaiannya. 6. Keadaan pasien, dan banyak lainnya. Tiap obat kemungkinan berbeda tujuan pengobatan dan mekanisme pelepasan zat aktifnya. Ada yang dikehendaki zat aktif dilepas cepat, ada juga yang dikehendaki lepas lambat bertahap. Bentuk sediaan pun disesuaikan untuk efek lokal ataupun efek sistemik. Efek sistemik diperoleh jika obat beredar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, dengan cara diminum misalnya obat penurun panas, sedang efek lokal adalah efek obat yang bekerja pada tempat di mana obat itu diberikan, misalnya salep.
Efek sistemik dapat diperoleh dengan rute pemberian. 1. Oral melalui saluran gastrointestinal atau rektal. 2. Parenteral dengan cara intravena, intramuskular, subkutan. 3. Inhalasi langsung ke dalam paru-paru. Obat dapat memberikan efek bagi tubuh dapat diberikan melalui berbagai macam rute. Salah satunya adalah rute secara oral. Artinya obat masuk dan memberikan efek kepada tubuh melalui mulut, baik melalui sistem pencernaan maupun langsung masuk dalam pembuluh darah. Bentuk obat yang masuk melalui mulut dan diabsorpsi oleh usus halus diantaranya dalam bentuk padat dan cair. Bentuk padat meliputi tablet, kaplet, kapsul, efervesen, dan puyer. Sedangkan obat dalam bentuk cair dapat berupa sirup, solutio, suspensi, eliksir dan emulsi. Setelah diserap melalui usus halus, selanjutnya obat diedarkan ke seluruh tubuh hingga sampai ke tempat tujuan melalui darah. Obat baru dapat menimbulkan efek. Efek tersebut dikenal dengan efek sistemik. Bentuk obat yang dapat diberikan melalui rute oral namun tidak melalui atau sangat sedikit sekali melalui usus halus namun mempunyai efek sistemik juga adalah bentuk bukal dan sublingual, yaitu obat masuk dalam pembuluh darah yang berada dalam pipi bagian dalam maupun di bawah lidah yang kaya akan pembuluh darah. Bentuk obat dapat berupa tablet atau kaplet yang diletakkan di bawah lidah dan pipi bagian dalam. Obat dapat langsung diedarkan ke tempat kerja melalui pembuluh darah dan umumnya obat tersebut tidak ditelan. Selain dalam bentuk padat dan cair yang dapat melalui oral, ada bentuk obat dalam wujud uap atau gas yang dapat memberikan efek yang cepat karena langsung masuk dalam pembuluh darah. Umumnya obat dalam bentuk uap gas membutuhkan alat dalam penggunaannya, diantaranya adalah inhaler dan nebulizer. Obat akan masuk dalam tubuh melalui rongga mulut dan hidung, selanjutnya langsung masuk dalam pembuluh darah dan memberikan efek. Pemberian obat per oral merupakan cara yang paling banyak dipakai karena merupakan cara yang paling mudah, murah, aman, dan nyaman bagi pasien. Berbagai bentuk obat dapat diberikan secara oral baik dalam bentuk tablet, sirup, kapsul atau puyer untuk membantu absorpsi, maka pemberian obat per oral dapat disertai dengan pemberian setengah gelas air atau cairan yang lain. Kelemahan dari pemberian obat per oral adalah pada aksinya yang lambat sehingga cara ini tidak dapat dipakai pada keadaan gawat. Obat yang diberikan per oral biasanya membutuhkan waktu 30 sampai dengan 45 menit sebelum diabsorpsi dan efek puncaknya dicapai setelah 1,5 jam. Cara per oral tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami mual-mual, muntah, semikoma, pasien yang akan menjalani pengisapan cairan lambung serta pada pasien yang mempunyai gangguan menelan. Beberapa jenis obat dapat mengakibatkan iritasi lambung dan menyebabkan muntah, misal garam besi dan salisilat. Untuk mencegah hal ini, obat dipersiapkan dalam bentuk kapsul yang diharapkan tetap utuh dalam suasana asam di lambung, tetapi menjadi hancur pada suasana netral atau basa di usus. Dalam memberikan obat jenis ini, bungkus kapsul tidak boleh dibuka, obat tidak boleh dikunyah dan pasien diberi tahu untuk tidak minum antasid atau susu sekurang-kurangnya 1 jam setelah minum obat. Apabila obat dikemas dalam bentuk sirup, maka pemberian harus dilakukan dengan cara yang paling nyaman khususnya untuk obat yang pahit atau rasanya tidak enak. Pasien dapat diberikan minuman dingin, es, sebelum minum sirup tersebut. Sesudah minum sirup pasien dapat diberi minum, pencuci mulut atau kembang gula. Sekian materi kali ini Sobat Farmasis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari kami. Like jika suka, dislike kalau gak suka. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Hand in hand on the warm sand we are walking, barefoot and free. In your eyes I see blue sky's reflection, and everything is blue and blurry.